Bismillahirrahmanirrahim. Keluar mani yang tidak wajib mandi. Salah satu sebab wajib mandi adalah keluar mani. Namun ada beberapa syarat yang mesti terpenuhi sehingga wajib mandi dengan keluarnya mani. Yaitu yang pertama, yang keluar itu adalah mani dirinya sendiri. Maka mafhum mukhalafahnya apabila dari faraj seseorang, baik ia laki-laki maupun perempuan, keluar mani yang bisa dipastikan secara yakin bahwa mani itu bukan mani dirinya sendiri, akan tetapi mani orang lain, maka ini tidak wajib mandi. Misalnya ada seorang wanita kecil yang belum memiliki mani secara adat dan secara hukum, yang menikah dengan seorang lelaki, lalu dia melakukan jima dengan suaminya. Karena dia telah melakukan jima, maka dia wajib mandi junub, bukan karena keluar mani, tapi karena janabah. Ternyata setelah dia mandi janabah, keluarlah mani dari farajnya. Mani yang keluar dari farajnya ini bisa dipastikan bukan maninya sendiri, akan tetapi mani suaminya. Karena dia belum mencapai usia yang memiliki mani. Maka karena mani yang keluar ini bisa dipastikan bukan maninya sendiri, akan tetapi mani suaminya, maka perempuan kecil ini tidak wajib mandi dengan keluar mani tersebut. Jadi syarat yang pertama, yang keluar itu adalah mani dirinya sendiri. Apabila yang keluar dari kemaluan seseorang itu mani orang lain, maka tidak mewajibkan mandi. Syarat yang kedua, mani itu keluar untuk kali yang pertama. Artinya mani itu keluar untuk pertama kali, bukan keluar pada kali yang kedua, kali yang ketiga, dan seterusnya. Maka mafhum mukhalafahnya apabila mani itu keluar bukan kali yang pertama. Dia sudah pernah keluar, kemudian masuk lagi, kemudian keluar lagi, maka ketika dia keluar kali yang kedua, ini tidak mewajibkan mandi. Bagaimana bisa mani yang telah keluar itu keluar lagi? Contoh takdirinya, misalnya ada seseorang yang memasukkan kembali maninya yang telah keluar ke dalam zakarnya. Maka apabila mani yang dimasukkan ini keluar lagi, dia tidak wajib mandi. Kenapa? Karena keluarnya mani ini bukan kali yang pertama, sedangkan syarat untuk wajib mandi adalah mani yang keluar itu adalah keluar untuk kali yang pertama. Syarat yang ketiga, mani itu keluar dari jalur aslinya, atau dia keluar dari lubang baru di bawah sulbi laki-laki atau di bawah tulang toroib perempuan. Sedangkan lubang aslinya tersumbat
dan mani keluar secara normal bukan karena penyakit. Mafhum mukhalafah dari syarat yang ketiga ini ada 3 macam yang tidak mewajibkan mandi. Yang pertama, kalau mani itu keluar bukan dari jalur aslinya. Dia keluar dari lubang baru, yang lubang itu berada di atas tulang sulbi laki-laki atau berada di atas tulang dada perempuan. Mafhum mukhalafah yang kedua, mani itu keluar bukan dari jalur asli, dan jalur baru itu berada di bawah sulbi laki-laki atau berada di bawah tulang dada perempuan, kan tetapi lubang aslinya masih normal. Keluar maninya memang bukan dari jalur asli, yang jalur baru itu berada di bawah sulbi laki-laki atau berada di bawah tulang poroib perempuan, akan tetapi lubang aslinya masih normal. Yang ketiga, keluar mani dari jalur baru, yang jalur baru itu berada di bawah sulbi laki-laki atau berada di bawah tulang poroib perempuan. Jalur aslinya memang tersumbat, yang bukan tersumbat bawaan sejak lahir, akan tetapi mani itu keluar bukan secara normal, akan tetapi dia keluar karena penyakit. Itulah beberapa keadaan yang keluar mani itu tidak mewajibkan mandi. Kesimpulannya, tidak wajib mandi dengan keluar mani apabila salah satu 3 syarat keluarnya mani yang mewajibkan mandi tidak terpenuhi. Yang pertama, keluar mani orang lain. Yang kedua, keluar mani yang bukan kali pertama. Yang ketiga, keluar mani dari bukan jalur aslinya di atas tulang sulbi laki-laki atau di atas tulang dada perempuan, dan keluar dari jalur bukan asli di bawah sulbi laki-laki atau di bawah tulang dada perempuan, padahal lubang aslinya masih normal, dan keluar dari jalur baru di bawah sulbi laki-laki di bawah tulang poroib perempuan, jalur aslinya tersumbat, yang bukan bawaan sejak lahir, tapi mani keluar karena penyakit. Untuk referensi, silakan dilihat kitab Ghayatul Muna, Syarah Safinatun Najah, halaman 168 sampai 169. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.